Selamat tahun baru. Kita akan membahas prospek pasar tahun 2023, dimulai dengan prospek pasar global. Ada 4 tema untuk pasar global di tahun 2023. Pertama, pertumbuhan ekonomi agak terhambat karena pengetatan moneter. Kedua, inflasi masih tinggi, namun tekanan kenaikan semakin reda. Siklus kenaikan suku bunga sudah mendekati puncak, ini adalah tema ketiga. Dan keempat, ada ekspektasi pemulihan sentimen yang lebih positif di Asia. Pertama kita bahas tema pertamanya, yaitu pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 yang diperkirakan melemah sebagai dampak pengetatan likuiditas global secara agresif di tahun 2022. Terdapat resiko resesi ekonomi di kawasan negara maju, terutama di paruh pertama 2023, yang sinyalnya sudah terlihat di akhir 2022 di beberapa sektor yang mengalami kontraksi seperti properti dan manufaktur. Sementara itu, kawasan Asia diperkirakan menjadi penyeimbang, terutama ditopang harapan pulihnya perekonomian China setelah pelonggaran kebijakan Zero Covid, dan juga perekonomian Jepang yang relatif kuat didukung kebijakan moneter yang akomodatif. Inflasi walaupun masih tinggi, diperkirakan mereda terutama di paruh kedua 2023 karena membaiknya rantai pasokan dunia dan efek pengetatan likuiditas agresif. Suku bunga diperkirakan mencapai puncaknya pada paruh pertama tahun 2023 untuk kemudian akan menjadi lebih stabil. Terdapat kemungkinan Fed Funds Rate akan diturunkan pada paruh kedua 2023. Nah, kita beralih ke Asia sekarang. Di Asia, inflasi yang lebih jinak, kenaikan suku bunga yang tidak terlalu agresif, dan aktivitas pembukaan kembali perekonomian pasca pandemi, terutama di China, menjadi katalis positif bagi pertumbuhan ekonomi Asia. Sekarang setelah kita bahas pasar global, kita bahas pasar domestik. Kalau tadi ada 4 tema utama untuk prospek pasar global, untuk pasar domestik ada beberapa tema juga, yaitu pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil di tengah perlambatan global. Kedua, inflasi akan mengalami moderasi. Tema ketiga, stabilitas eksternal menjadi fokus kebijakan Bank Indonesia. Dan kemudian tema keempat dan kelima adalah penopang pertumbuhan domestik, yaitu investasi akan semakin berperan serta pemilu 2024 dapat menciptakan dorongan tambahan bagi aktivitas ekonomi. Pertumbuhan PDB 2023 untuk Indonesia memang diperkirakan sedikit lebih rendah dibandingkan 2022 karena terdampak kenaikan suku bunga, normalisasi harga komoditas, dan perlambatan ekonomi global yang menekan ekspor. Meskipun demikian, pertumbuhan masih relatif stabil dan cukup jauh dari kemungkinan resesi yang diperkirakan terjadi di negara-negara maju. Hal ini didukung oleh pertama, konsumsi domestik yang menyumbang lebih dari 50% dari PDB. Ini akan ditopang oleh pre-election spending di paruh kedua 2023. Daya beli konsumen dan permintaan tertopang juga oleh kenaikan UMR yang telah mempertimbangkan faktor inflasi tinggi. Kemudian Indonesia juga tertolong karena exposure relatif terbatas terhadap permintaan global yang sedang melemah di 2023. Ini menawarkan tempat lindung nilai bagi investor. PDB juga akan ditopang oleh investasi, terutama di sektor pertambangan dan logam dasar, terkait dengan green economy. Nah, sekarang kita ke inflasi. Inflasi 2023 itu berpotensi menjinak, dipicu oleh beberapa hal. Pertama, penurunan harga pangan dan minyak dunia yang sudah terlihat ya. Kemudian, redanya dampak kenaikan harga BBM tahun 2022. Pengendalian inflasi yang lebih baik dari Bank Indonesia terlihat
dari berubahnya target normalisasi inflasi inti ke 2-4% di paruh pertama 2023. Sebelumnya targetnya adalah paruh kedua. Jadi ini akan menjadi lebih cepat. Sementara target inflasi umum 2023 juga ada di level 3,6%, stabil. Walaupun inflasi relatif terjaga, tapi BI perlu tetap menaikkan suku bunga di tengah kenaikan Fed Funds Rate. Ini untuk menopang nilai tukar rupiah. Kami perkirakan puncak kenaikan suku bunga BI ini terjadi di paruh pertama 2023, untuk kemudian suku bunga akan menjadi lebih stabil. Selanjutnya kita akan membahas pasar finansial, dimulai dengan pasar obligasi. Puncak siklus kenaikan suku bunga yang diperkirakan tercapai di paruh pertama 2023 dan potensi penurunan Fed Funds Rate di kuartal keempat 2023 dapat mengurangi tekanan dan memberikan stabilitas bagi pasar obligasi. Diversifikasi investor domestik juga menjadi penopang utama. Dari perbankan, kita harapkan likuiditas yang masih tinggi ini akan menopang permintaan terhadap obligasi. Diperkirakan laju pertumbuhan kredit juga masih relatif lambat. Kemudian dari asuransi dan dana pensiun, ini akan ada aliran dana reguler. Sedangkan dari investor retail diharapkan mereka masih aktif selama imbal hasil obligasi masih lebih besar daripada tingkat suku bunga deposito. Dan ada dukungan lain dari SAL, yaitu saldo anggaran lebih di APBN. Rencana penggunaan SAL dapat mengurangi target lelang obligasi pemerintah, sehingga pasokan tetap terkendali dan dapat digunakan untuk mempersempit defisit anggaran. Kita perkirakan defisit APBN akan kembali ke maksimum 3% di 2023. Karena per September 2022, dana SAL sudah di atas 700 triliun, sementara rata-rata 10 tahun itu di bawah 150 triliun. Jadi masih sangat besar dana SAL-nya. Pemulihan sentimen di pasar global juga berpotensi mendorong masuknya aliran dana asing, terutama karena kepemilikannya di obligasi Indonesia yang sudah sangat rendah, sekitar 14%. Hal ini berpotensi meningkatkan kepemilikan pemegang obligasi asing sehingga dapat menopang obligasi Indonesia. Ketika Fed Funds Rate sudah mencapai puncak dan stabil bertahan, bahkan berpotensi untuk turun di kuartal keempat 2023, sentimen akan menjadi lebih positif. Ini akan mendorong arus masuk ke kawasan emerging market termasuk Indonesia. Risiko nilai tukar rupiah yang selama ini juga menjadi penghalang diharapkan juga akan membaik ketika penguatan US dollars mulai mereda seiring dengan stabilnya Fed Funds Rate. Pergeseran investor yang melakukan diversifikasi keluar dari China, yaitu pemegang bobot terbesar dalam MSCI Emerging Market Asia, berpotensi meningkatkan aliran dana asing masuk ke negara emerging market lain-lainnya juga termasuk Indonesia. Hal ini dapat mengimbangi kekhawatiran terhadap fenomena bottom fishing yang dilakukan investor pada beberapa negara yang memiliki kinerja tertekan di tahun 2022. Ada beberapa sektor unggulan untuk saham, antara lain sektor terkait green economy, sektor perbankan yang diuntungkan oleh perekonomian yang kuat, serta sektor consumer discretionary yang ditopang oleh peningkatan konsumsi domestik. Demikian paparan prospek pasar 2023. Selamat berinvestasi.